Shalom, jumpa lagi dengan kami tim Praise Worship, tim Intimacy Worship di Jawaban TV. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari setiap saat kita buka hati untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang saudara perlu tahu, bahwa ketika saudara dan saya menyembah Allah, Roh Kudus bertakhta, Roh Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, Jesus. Glory Yesus Tuhan. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Praise the Lord Jesus. Hallelujah.
pakailah sesuai rencanamu. Yes, haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Sempurnakan Bapa dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya, dalam setiap jalan kami Bapa, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu Bapa, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami muliakan nama-Mu Bapa, sekarang dan selama-lamanya nama-Mu tetap mulia. Nama-Mu di atas segala-galanya, nama-Mu ada di hati kami, nama-Mu ada di pikiran kami, nama-Mu dan Roh-Mu bertata di atas pujian kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, dan puji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Engkau penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Oh, haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang
sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyertaku. Yang tidak bersorak baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar haleluya namamu. Ku bersuka atas perbuatan yang atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi bersoraklah bagi Dia, haleluya, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka atas perbuatan Dia Bapa. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh tiada janji seperti janji-Mu ya Bapa. Engkau menjanjikan damai sejahtera kepada setiap kami. Kami punya damai, kami ditinggikan karena kasih-Mu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar. Shikira bayara da batara bashandara da bayasi.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati juga setiap hamba-Mu juga yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari saya ajak untuk kita melihat bagaimana kondisi saat ini sedang terjadi ya. Kalau kita lihat, sekarang sudah sangat cepat dalam mengakses berita, baik itu di media sosial, media cetak, atau media suara. Sekarang sudah sangat mudah bisa kita dengar, mudah kita dapatkan informasi di zaman sekarang. Seperti contohnya kita sudah bisa mendengar berita di Instagram, atau di grup WhatsApp, atau di manapun, itu sudah sangat mudah sekali. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana teknologi sekarang itu sangat mempengaruhi, atau bahkan sangat terlihat bagaimana teknologi sekarang sangat benar-benar canggih dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum pada saat ini. Nah, tentunya kita sebagai umat percaya pasti akan bertanya atau seperti merenungkan bagaimana kita akan sekarang meresponi keadaan saat ini. Kalau kita lihat di zaman yang sekarang, berita sepertinya sangat mudah terakses, sangat mudah didapatkan. Beda dengan zaman pada waktu Yesus menginjil. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana kondisi di dalam Matius 13 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Itu berbicara bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan tentang kerajaan surga, itu menggunakan perumpamaan. Pasti ada terpikir atau ada pertanyaan, kenapa harus perumpamaan? Kenapa harus ada perumpamaan penabur? Kenapa harus ada perumpamaan pukat dan lain sebagainya? Itu semua ada tujuannya. Nah, kita akan coba mempelajari dari ayat ini. Kenapa waktu itu Yesus menggunakan perumpamaan pada zaman itu? Karena begini, waktu Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan surga secara terang-terangan kepada jemaat pada waktu itu banyak pertentangan, banyak ditentang oleh orang-orang yang mereka rasa, wah Yesus ini sesat, wah Yesus ini mengajarkan sesuatu yang gak masuk akal, dan akhirnya merasa bahwa pengajaran Yesus ini menjatuhkan banyak jemaat-jemaat pada saat itu. Akhirnya, kalau kita pikirkan ya, kita coba berimajinasi ya, bagaimana zaman dahulu itu bercerita. Mungkin pada waktu itu Yesus berpikir begini, oh ternyata ketika saya menyampaikan firman itu secara terang-terangan, secara transparan mengenai apa itu kerajaan surga, kondisinya ternyata seperti ini. Ya udah, oke, saya coba ganti metode yang lain. Nah, akhirnya pada waktu itu Yesus menggunakan perumpamaan. Nah, kenapa perumpamaan? Karena pada zaman itu banyak orang-orang di sana yang bekerja sebagai petani, sebagai nelayan. Tujuannya apa? Ketika Yesus mengajarkan kerajaan surga, dan ketika Yesus memasukkan perumpamaan seperti penabur, pukat, ilalang dan gandum dan sebagainya, mudah mereka pahami. Seperti itu. Karena pada zaman itu, masyarakat di sana memang mengalami namanya penjajahan. Seperti misalnya begini, mereka mempunyai tanah, luas sekali tanahnya, dan mereka memang hanya hidup dari hasil panen yang mereka dapatin setiap tahun atau mungkin setiap bulan. Nah, tapi
kerajaan Romawi pada saat itu, mereka menjajah tempat mereka dengan memberikan pajak yang tinggi, menggarap semua hasil panen mereka, sampai akhirnya mereka udah nggak ngerti lagi, saya harus apa ya, saya bekerja begini diambil juga, saya melakukan seperti ini ditentang dan segala macamnya. Nah, dan saya percaya nggak cuma ekonominya aja yang dijajah pada saat itu, tetapi juga pendidikan. Makanya kenapa mereka nggak ngerti waktu itu, kan apa sih maksudnya kerajaan surga tuh gimana sih gitu. Akhirnya Yesus pakai perumpamaan seperti penabur dan macam-macamnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menarik kejadian ini di zaman yang sekarang adalah kita nggak kehabisan akal kok untuk memberitakan Injil. Sekarang sudah sangat mudah sekali kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, seperti kita di YouTube misalnya atau di Instagram mungkin bisa. Nah, hanya terkadang manusianya atau mungkin kitanya yang seperti kayak aduh enggak aku malu, enggak aku takut, nggak bisa, atau kayak akhirnya minder lah dengan apa yang terjadi saat ini. Karena sebenarnya kejadian yang sekarang, kondisi seperti ini, situasi seperti ini memaksakan kita untuk bergerak lebih cepat seperti itu. Nah, kita akan membaca di 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Isinya adalah, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita memberitakan Injil, itu udah bukan lagi seperti sesuatu yang awam, yang kita kok kayaknya baru dengar. Tapi itu udah menekankan. Jadi ayat ini tuh sepertinya menekankan gitu loh. Kalau ini tuh keharusan wajib, mutlak, dan tidak bisa dibantah. Seperti itu. Jadi kalau kita coba untuk memberitakan Injil tuh nggak harus kita menginjili orang, datang ke orang, kamu terima Tuhan Yesus atau enggak, kamu begini. Ya enggak. Kita harus berhikmat juga dalam kita memberitakan Injil. Nggak harus selalu kita bawa-bawa kayak kalau kamu nggak terima Tuhan nanti hidupmu tuh seperti ini, nanti kamu begini, ya enggak gitu loh. Tapi kita pelan-pelan masuk ke dalam mereka, kita menceritakan bagaimana Yesus, atau bisa juga dari kesaksian hidup kita yang nyata bagaimana Tuhan bekerja seperti itu. Jadi jangan langsung pelan-pelan aja gitu loh. Ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, ya jangan terlalu berambisi supaya gue pengen supaya dia ini setelah mendengar Injil dari saya, dia langsung terima Tuhan. Ya nggak bisa. Semua itu proses gitu. Bagian kita hanya menyampaikan. Sisanya biar dia dan Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau waktu itu Yesus pernah ditolak, nah pasti kita pun juga pernah. Kita pasti pernah mengalami penolakan ketika kita sedang memberitakan Injil atau kita sedang melayani seperti di desa-desa yang mereka memang fanatik atau mungkin mereka yang sepertinya tidak menerima tentang kekristenan seperti itu. Nah, Yesus pun juga pernah mengalami seperti itu, tapi dia nggak menyerah gitu. Tuhan tuh nggak menyerah untuk tetap memberitakan bagaimana kerajaan surga, bagaimana kabar baik ini tuh sebenarnya seperti apa. Nah, demikian juga kita. Ketika kita memberitakan Injil, pasti ada penolakan. Itu nggak mungkin kita langsung diterima tuh, mungkin ada tapi jarang. Mungkin lebih banyak ditolaknya gitu. Nah, tapi di sini bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita sebagai orang percaya dalam kita menghadapi situasi seperti ini? Tentunya ketika kita mengalami ini, kita harus terus berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh bekerja dan biar kita yang akan melakukan bagian kita dan Tuhan yang melakukan juga bagiannya. Seperti itu. Nah, di Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang selalu saya pegang sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita jangan takut gitu, jangan khawatir. Proses itu ada pasti, penolakan itu apalagi. Tapi bagaimana kita tetap berpengharapan, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Tuhan nggak mungkin meninggalkan kita sendirian ketika kita mulai
mengabarkan kabar baik kepada banyak orang yang mereka tuh sebenarnya butuh juga gitu loh. Karena kalau kita lihat situasi sekarang, banyak sekarang orang-orang sudah mulai kayak seperti lelah gitu, lelah, dan mereka kayak ngerasa udahlah aku nggak mau lagi ibadah, udahlah aku nggak mau lagi begini. Jadi kayak mereka tuh udah kayak kering nggak sih gitu loh. Nah sebenarnya mereka tuh butuh uluran tangan kita, butuh bagaimana kekuatan itu dari Tuhan itu mengalir dari kita, lalu kita berikan kepada mereka gitu loh. Jadi mari saya ajak untuk kita semua boleh membagikan kabar baik ini, jangan cuma untuk diri kita sendiri, tapi mereka pun berhak menerima keselamatan yang seperti kita dapatkan hari ini. Seperti itu, karena Tuhan itu kan menyelamatkan kita secara universal, semua orang gitu loh, nggak eksklusif gitu. Jadi kalaupun Tuhan kasih keselamatan itu buat saya dan saudara semua, berarti itu juga berlaku untuk sekeliling kita. Mungkin keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, dan mungkin juga ada mereka yang udah kenal Tuhan tapi sudah mulai menurun, udah mulai seperti suam-suam kuku seperti itu. Nah, jadi kitalah yang ke mereka gitu loh. Kita yang memberikan penguatan, memberikan pengharapan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau misalnya kita merasa, aduh aku nggak bisa mengabarkan, maksudnya aku sharing ke orang-orang, atau misalnya aku berkhotbah, atau aku datengin orang untuk menginjil, aku ngerasa pengetahuanku kurang, atau misalnya aku nggak pede gitu. Percaya aja, ketika kita benar sungguh-sungguh, ketika kita benar-benar menaruh semuanya sama Tuhan, Tuhan pasti kasih kita hikmat. Dan apa ya, Amsal pernah bilang kan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Begitu. Jadi ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, kita menaruh semuanya sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita hikmat. Supaya apa? Ketika kita mengabarkan Injil, itu nggak cuma sekedar lalu aja, tapi mereka merasa terberkati, dan hidup mereka pun lebih bermakna, dan mereka bisa merasakan berjalan dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi mari saya ajak untuk kita semua terus memberitakan Injil kemanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Dan gak suatu kebetulan kalau kita berada di tempat yang sekarang, di kota dimanapun kita tinggal, itu bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan mempunyai rencana untuk kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita, dan terlebih lagi mereka boleh mendengarkan kabar baik lewat kehidupan kita. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami boleh belajar banyak hal hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami keberanian dalam kami memberitakan Injil. Karena kami mau Tuhan, gak cuma kami yang diselamatkan, tapi keluarga kami, orang-orang di sekitar kami pun juga mengalami keselamatan, dan mereka boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, terkhusus untuk setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Mungkin mereka yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang mengalami masalah. Kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada mereka, dan Engkau memberikan kekuatan juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang percaya yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kami percaya Engkau juga yang akan menyembuhkan, karena Engkau Tuhan Allah penyembuh. Karena dengan bilur-bilur-Mu, jemaat-Mu semua, kami semua boleh sembuh, dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu kami akan berdoa menurut apa yang Kau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.